Selamat pagi, kini saatnya saya Freddy Cahya mengantarkan sejumlah berita dari Makassar. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Uang puluhan juta rupiah dan emas 100 gram lenyap dalam kebakaran rumah panggung di Kabupaten Jeneponto. Baik 1 tahun jadi korban pembusuran orang tidak dikenal di Kota Makassar. Ular piton sepanjang 5 meter berkeliaran di lahan warga di Kota Makassar. Api membakar habis sebuah rumah panggung di Kampung Kanea, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Tiupan angin membuat api dengan cepat membesar hingga mempersulit pemadaman api. Pemilik rumah, Nenek Cipa, sampai terluka di lengan saat menyelamatkan anak dan barang berharga. Uang senilai 27 juta rupiah dan gelang emas 100 gram ikut terbakar. Nenek 60 tahun ini hanya bisa pasrah melihat kediamannya rata dengan tanah. Polisi menduga kebakaran karena arus pendek listrik. Bahwa atas korsleting listrik, karena menurut informasi daripada korban kebakaran bahwa dia tidak memasak bagaimana sehingga dia tidur di kolong rumah, tiba-tiba ada gumpalan api jatuh dari atas atau dari langit rumah tersebut. Kebakaran juga terjadi di sebuah rumah indekos di Jalan Ahmad Rasa, Kelurahan Binturu, Kota Palopo. 23 penghuninya kehilangan seluruh barang mereka. Bahkan api juga menyambar rumah di sebelah indekos dan membakar uang tunai puluhan juta rupiah yang disimpan untuk biaya kuliah anak pemilik rumah. 6 juta. Kemarin tanggal merah, ya. Itu mau digunakan untuk apa, Pak? Pembayaran anak saya buat masuk semester kedua di kedokteran gigi di UMI. Jadi itu tidak bisa diselamatkan, Pak? Tidak terselamatkan, Pak. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran, kerugian akibat kebakaran hingga ratusan juta rupiah. Dan kemungkinan menelan sedikit yang cukup banyak, itu kami perkirakan sekitar kurang lebih 300 jutaan. Untuk rumah kos itu kami perkirakan kerugian yang diderita oleh pemilik itu kurang lebih sekitar 100-200 jutaan. Selain kerugian material, 23 penghuni indekos kehilangan tempat tinggal dan kini mengungsi sementara ke rumah tetangga. Zainuddin Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Makassar dan Kota Palopo. Kebakaran alang-alang terjadi di Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Pemadam kebakaran Kota Parepare berupaya memadamkan api yang melahap lahan seluas 0,5 hektar ini. Awalnya warga melaporkan adanya sampah yang terbakar di lahan ini. Namun saat melihat kondisi lapangan, petugas menduga kebakaran disengaja karena kondisi alang-alang sudah kering sehingga bisa dijadikan areal perkebunan. Dari situasi di lapangan awalnya seperti kebakaran biasa ya. Cuma pada saat proses pemadaman itu secara kebetulan itu muncul api di belakang kami. Ya, secara logika sih itu tidak mungkin apinya bisa nyamper ke sana. Jadi diasumsikan itu mungkin ada kesengajaan di lokasi tersebut. Iya. Meski sempat kesulitan, petugas berhasil memadamkan api sehingga tidak meluas ke permukiman warga. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sebuah sepeda motor terbakar di halaman kantor pos di Kota Ratepao, Kabupaten Toraja Utara. Warga sekitar membantu pemilik motor memadamkan api dengan alat seadanya. Berkali-kali warga berusaha memadamkan api, namun api terus muncul dari mesin sepeda motor. Lalu lintas pun tersendat karena warga tak berani melintas, takut ada ledakan akibat kebakaran motor. Pemilik motor mengatakan motornya terbakar saat akan digunakan. Tadi itu kenapa bisa tiba-tiba terbakar? Saya tidak tahu.
Menyala di belakang, orang berteriak dari belakang, saya bilang kebakaran ya, saya paksa dorong kasih jauh-jauh saja. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya sepeda motor ini, namun diduga sementara akibat adanya hubungan arus pendek listrik di mesin motor. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Ratusan pengemudi ojek daring menggeruduk salah satu hotel di Kota Makassar. Pengemudi ojek daring ini menimbulkan kerumunan sampai Jalan Jenderal Muhammad Yusuf macet dan sulit dilalui. Masa ini berkumpul karena mendengar kabar salah satu rekannya jadi korban kekerasan pihak keamanan hotel. Satgas Gojek mengatakan mereka pun datang untuk meminta konfirmasi pihak hotel terkait isu kekerasan yang rekannya alami. Simpang siur sih Pak. Jadi kami tidak bisa mengatakan bahwasanya pemukulan atau apa segala macam, kami tidak bisa. Cuman tadi langsung datang sini semua kami ya? langsung karena sistemnya urgen, makanya kami menangani mitra kami Pak. Jadi artinya kalau umpamanya sifatnya urgen dalam bentuk apapun kami langsung stay walaupun jaraknya seperti apa kami tetap jalan. Jadi sementara semua sudah masa sudah aman Pak ya? Untuk mitra-mitra kami alhamdulillah kami sudah close, kami suruh balik semua. Jadi nanti kami yang akan bermediasi kembali dengan yang dia temani untuk melanjutkan ini. Itu sempat tadi ada ribut-ribut lagi kembali tadi Pak, di luar ada apa lagi? Ada yang memprovokasi. Sementara itu pihak hotel menampis kabar pemukulan pengemudi ojek daring. Pihaknya mengatakan karyawannya tidak bermaksud memukul korban tetapi menegur pengemudi ojek itu. Iya, jadi saya juga bilang kan kita tidak ada cari salah benarnya toh. Yang penting dia damai di dalam selesai. Tapi di luar kan banyak provokasi. Tapi memang betul Pak ada pemukulan atau katanya? Tidak dipukul. Dipukul tadi mengaku jadi dia dikasih begini. Mau dicekik katanya. Gitu. Bukan alasannya kalau anggota aku dia bilang dia mau karena terlalu banyak cerita dia mau tutup mulutnya begitu. Melihat kerumunan semakin tak terkendali, polisi akhirnya turun tangan. Petugas akhirnya meminta massa untuk bubar. Banyaknya pengemudi ojek daring yang berkumpul membuat pembubaran massa ini cukup memakan waktu. Lanjut teman-teman untuk gerombol bagi. Polisi juga memanggil pengemudi ojek daring yang diduga jadi korban kekerasan. Polisi meminta jika ada tindak kekerasan untuk diselesaikan lewat kantor polisi, bukan mengumpulkan massa seperti ini. Untuk menghindari bentrok, pihak polisi bersiaga di sekitar lokasi hotel. Polisi juga menghimbau para pengemudi ojek daring untuk menyelesaikan masalah jalur resmi, tidak bertindak sendiri. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan untuk membuarkan tawuran dua kelompok warga di Kota Makassar. Namun bukannya berhenti, warga Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakukang malah menyerang balik polisi dengan batu dan anak panah. Warga akhirnya melarikan diri ke ganggang perumahan. Polisi berusaha mengejar namun tak satu pun warga tertangkap. Tersisa anak panah dan batu yang berceceran di jalan. Polisi menyebut tawuran dipicu dendam lama karena salah satu warga meninggal dalam aksi sebelumnya. Pelaku perang kelompok sempat membubarkan diri dengan melarikan diri. Setelah kami melakukan penyisiran, para pelaku tidak ada yang sempat untuk diamankan. Salah satu dari warga yang ada di Jalan Karwis ini menjadi korban meninggal dunia. Masih dendam lama ya Pak? Jadi berdasarkan keterangan dari warga adalah merupakan dendam lama yang belum terselesaikan. Untuk menghindari tawuran kembali terjadi, polisi bersiaga di lokasi kejadian. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Bayi berusia 1 tahun menjadi korban pembusuran orang tidak dikenal. Peristiwa berawal saat bayi 14 bulan dalam perjalanan pulang ke rumahnya bersama pamannya. Tiba-tiba bayi menangis karena sebuah anak panah menancap di pipi kanannya. Peristiwa terjadi di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Selasa sore. Akibat tancapan busur panah, bayi mendapat tindakan medis berupa 5 jahitan di pipinya. Cepat tidak tahu, nanti pas menangis baru dia lihat kenapa le busurin anak. Gitu. Itu dibawa ke rumah sakit dioperasi tuh? Tidak, cuma dijahit 5 jahitan. Kondisi busurnya sendiri tembus atau bagaimana? Agak tembus, agak miring. Dia serong Dia serong iya.
Polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi mengatakan pelaku mengendarai motor saat melancarkan aksinya. Untuk saat ini saksi telah kita periksa sebanyak 3 orang, termasuk orang tua dari balita tersebut, dan sempat dia lihat ada pengendara sepeda motor dari atas jembatan yang melepaskan anak-anak busur. Termasuk ciri-ciri? Ciri-ciri pada saat itu pelaku ini menggunakan sepeda motor, dan mudah-mudahan saat ini pelaku dalam pengejaran. Kecurigaan korban terkena anak panah nyasar dari tawuran juga tidak terbukti karena tidak ada bentrok ataupun tawuran di waktu dan lokasi kejadian. Polisi akan mengidentifikasi pelaku dan menangkap pelempar anak busur yang melukai bayi 1 tahun itu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.